Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, selamat malam. Mari kita bersama-sama bersekutu di dalam Yesus yang sudah bangkit. Dan kita mulai persekutuan kita malam hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 188 bait yang pertama. Kristus bangkit soraklah, Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kita berdoa. Bapa, ungkapan syukur malam ini kami boleh datang ke hadirat-Mu akan memaknai hidup kami di tengah-tengah musibah yang melanda negara kami. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah kami dan menyatakan berkat kebenaran. Berfirmanlah, kami tidak mendengar, dan kiranya Engkau menuntun kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman ini. Di dalam Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, bagaimana kita menghayati akan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu menjadi saksi atas kebangkitannya. Nah, berbicara tentang saksi, yaitu keberadaan saksi penting di dalam membuktikan kebenaran sebuah perkara. Dan itu menjadikan seorang saksi juga harus mampu dipercaya, di mana dia harus menyatakan kesaksiannya itu betul, benar, dan tidak ditutup-tutup. Nah, pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudaraku, pernahkah menjadi saksi? Sejauh mana pengalaman Bapak Ibu ketika bersaksi? Nah, mari kita bersama-sama belajar bagaimana saksi kebangkitan Tuhan Yesus seperti yang diungkapkan, yaitu dari bacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 1 hingga 18. Agak panjang, saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya.
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali hal tentang saksi. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah mengatakan menjadi saksi itu bagaimana pengalamannya, dan sekarang bagaimana Alkitab berkata ketika menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita tahu tadi siapa saksi yang pertama melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Ternyata dikatakan di dalam ayat 1, seorang perempuan, Maria Magdalena. Lalu kalau kita boleh melihat Injil yang lain, juga dinyatakan ada perempuan-perempuan yang lain. Menarik sekali Bapak Ibu, karena di sini dinyatakan perempuan yang pertama kali menjadi saksi. Padahal di zaman dahulu perempuan dianggap sebagai kelompok yang tidak dapat dipercaya, kelompok yang dipinggirkan, termarginalkan. Bahkan juga ketika di dalam pengadilan agama tidak boleh memberi kesaksian. Tetapi Alkitab berkata perempuan. Dan itu yang pertama kali menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Apa maknanya? Mengapa Alkitab mencatat perempuan menjadi saksi kebangkitan Yesus? Bukankah kita tadi juga mendengar ada laki-laki, ada Simon Petrus, murid yang lain? Tetapi sekali lagi perempuan yang oleh keadaan tidak dapat dipercaya, bahkan tidak boleh menyatakan kebenaran di pengadilan agama. Jadi inilah keajaiban Paskah. Nilai kebangkitan Yesus sungguh luar biasa, merambah dalam berbagai bidang. Artinya bidang kehidupan.
Yang jelas di sana merubuhkan tembok-tembok belenggu pemisah apapun dalam hidup ini. Ya, artinya tembok yang memisahkan manusia, belenggu yang menutupi kehidupan manusia. Nah, salah satunya terkait dengan perempuan adalah yang membelenggu kaum wanita, kelompok yang menjadikan adanya pemisah gender, jenis kelamin. Belenggu pemisahan yang menciptakan paradigma negatif terhadap perempuan. Secara kehidupan manusia mencatat betapa sulitnya mengubah paradigma ini. Bahkan dalam catatan kitab suci, ada seorang Yahudi pun pernah berdoa kepada Tuhan. Dia bersyukur, berterima kasih karena Tuhan tidak menciptakan sebagai binatang ataupun perempuan, sehingga perempuan betul-betul setingkat dengan barang benda, sehingga memang betul-betul tidak dihargai. Nah, inilah istimewanya kebangkitan Yesus, justru menampakkan perempuan, menempatkan perempuan menjadi saksi yang pertama ini sungguh menarik. Artinya Injil Yohanes menunjukkan, memberi tempat perempuan menjadi istimewa. Ya, kalau kita boleh kembali di dalam kejadian jatuhnya manusia dalam dosa adalah diawali ketika pertama kali yang jatuh dalam dosa adalah perempuan. Sehingga dari itulah Tuhan ingin mengembalikan derajat harkat manusia adalah perempuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam dunia patriarkat memang perempuan tidak ditempatkan yang utama. Nah, sekali lagi sekarang kita kembali cerita tentang kebangkitan itu. Ketika mereka mendapati kubur itu kosong, adakah mereka percaya Yesus bangkit? Ataukah hanya melihat kubur itu kosong selesai? Karena di dalam ayat tadi 10 juga dikatakan, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Artinya hanya melihat kubur itu kosong, belum melihat akan Yesus yang bangkit. Sehingga mereka pun selesai. Nah, yang menarik justru kembali perempuan. Dalam hal ini Maria Magdalena. Dia tetap di situ, menunggu di kubur itu. Sungguh karena cerita dari malaikat yang hadir memberitakan bahwa Yesus bangkit, dia pun mulai percaya. Sekalipun juga masih meragukan, karena ketika dia mendapati di luar kubur seorang yang berdiri, karena masih dalam kegalauan, kesedihan, Tuhan tidak ada, disangkanya adalah penunggu taman. Maka bertanyalah Maria, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Jadi masih belum tahu di mana Yesus, betulkah bangkit ataukah dicuri orang, masih menjadi pertanyaan. Namun seseorang yang berdiri di situ pun akhirnya menegur Maria, di mana memang memberikan perkataan yang indah, mengingatkan siapa dia, Maria. Dan Maria pun ingat seseorang yang berkata demikian adalah Yesus. Maka menjawab, Rabbuni, Guru.
dan dia betul sudah ketemu Tuhan Yesus. Sehingga Yesus pun berkata, sementara tidak mendekat, tetapi justru di sana dia katakan untuk pergi ke Galilea, untuk pergi ke murid-murid Tuhan Yesus, untuk menceritakan bahwa betul Yesus bangkit, bahwa Yesus sudah bangkit dari antara mati. Jadi inilah Maria menjadi saksi. Sehingga ketika dia dengan sukacita kegalauannya sudah pergi, dia pun pergi menemui para murid-murid Tuhan Yesus. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Itulah ayat 18. Artinya ia telah menjumpai Tuhan secara pribadi dan nyata, realitas. Betul-betul melihat secara benar. Inilah yang dikatakan saksi, menyatakan kebenaran. Betul-betul mampu melihat dan memberikan kesaksian. Inilah Maria menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Itu sebabnya hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa, dari suka-duka, sedih, galau, yang berpengharapan akhirnya memang mendapat berkat berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Ia pergi kepada murid-murid lain dengan gembira memberitakan Yesus yang bangkit. Artinya tidak ada keraguan lagi bahwa Yesus memang bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi di depan, bagaimana Bapak Ibu menjadi saksi? Pengalamannya bagaimana? Nah, sekarang Alkitab sudah berkata kepada kita melalui perempuan yang oleh Tuhan dipakai menjadi saksi yang pertama, yang menggambarkan pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan, dosa yang terselamatkan. Karena di depan tadi saya juga mengatakan manusia pertama jatuh dosa adalah perempuan. Sehingga kalau sekarang Yesus menemui perempuan yang pertama adalah mengembalikan derajat wanita, perempuan, dan menghapus dosa. Nah, yang menjadi pergumulan kita dalam persekutuan kita malam hari ini, apakah Bapak Ibu meragukan kebangkitan Tuhan Yesus? Silahkan direnungkan, dimaknai dalam hidup, dan ketika Bapak Ibu percaya yakin menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, mari kita juga boleh bertanya dalam hidup kita. Bagaimana cara Bapak Ibu menjelaskan kebangkitan Yesus kepada orang lain? Bagaimana cara Bapak Ibu menjelaskan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain? Artinya Bapak Ibu bersaksinya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara merasa layak menjadi saksi kebangkitan Yesus? Apakah Bapak Ibu Saudara merasa layak menjadi saksi kebangkitan Yesus? Yang ketiga, jelas sekali lagi kisah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus ini meruntuhkan tembok-tembok pemisah belenggu hidup manusia. Masihkah Bapak Ibu Saudara melihat hal-hal demikian di lingkungan Bapak Ibu ada? Artinya apakah Bapak Ibu Saudara ini melihat tembok pemisah belenggu-belenggu manusia yang masih ada? Artinya kalau ada, bagaimanakah kita juga ikut meruntuhkan tembok itu? Perbedaan, diskriminatif.
Saya ulangi, yang pertama, bagaimana cara Bapak Ibu menjelaskan perihal kebangkitan Yesus kepada orang lain. Yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara merasa layak menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, masihkah Bapak Ibu Saudara melihat sikap diskriminatif dalam lingkungan hidup Bapak Ibu terkait dengan perbedaan belenggu hidup tembok-tembok pemisah? Nah, silahkan direnungkan, silahkan dijawab, dan itu akhirnya membawa kita betul-betul menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Semisal, aku adalah saksi kebangkitan Yesus, aku akan titik-titik-titik, aku akan titik-titik, aku akan, dan seterusnya. Masih banyak yang bisa Bapak Ibu ungkapkan. Ketika Bapak Ibu betul mampu menjelaskan, layak, dan betul-betul melihat di lingkungan Bapak Ibu sudah tidak ada tembok pemisah. Selamat atas kebangkitan Tuhan Yesus, dan jadilah saksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau malam ini Engkau sudah mempersatukan kami belajar menjadi saksi Tuhan, bahwa saksi ini memang penting karena tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga mampu menyatakan kesaksian dengan benar. Malam ini kami belajar menjadi saksi kebangkitan melalui Yohanes yang menceritakan Maria Magdalena, perempuan yang pertama menjadi saksi kebangkitan, sehingga mampu dengan gembira menyatakan kebangkitan Tuhan, menjadi kesaksi Tuhan. Seperti dikatakan, aku telah melihat. Dan kiranya kesaksian Maria Magdalena itu menguatkan iman kita, dan kita dimampukan juga menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya di dalam Yesus yang mengasihi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi saksinya dalam hidup kita hari lepas hari. Kami juga berserah akan kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi pergumulan bangsa, masyarakat, dan gereja saat ini. Bagaimana kami harus juga waspada, menjaga diri, kesehatan, terlebih bagaimana relasi dengan sesama yang harus menjaga jarak. Karena memang keadaan bangsa kami baru terkena coronavirus COVID-19. Kepadamu Tuhan kami mohon berkat, yaitu kekuatan dan kesehatan untuk kami semua. Terlebih kami mohon kuasa tangan-Mu untuk membebaskan bangsa kami, melepaskan dari coronavirus ini, sehingga kami boleh pulih seperti sedia kala, bersama-sama membangun, bersama-sama berkarya dalam hidup kami, berkeluarga, berjemaat, bergereja, bahkan berbangsa, bernegara. Berkati para pemimpin kami agar bijaksana di dalam menyikapi wabah ini, dan biarlah kami pun untuk juga bersama-sama mengatasi musibah ini. Hanya di dalam Engkau Yesus berkat, kekuatan, dan kesehatan ada pada kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat memperkumpulkan firman Tuhan menjadi saksi kepada